Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita hari ini. Kalau Anda lagi sibuk merencanakan masa depan anak di luar negeri, entah itu buat sekolah, pindah menetap, atau lagi ngurus proses adopsi internasional, nah Anda ada di tempat yang pas banget. Nyiapin masa depan anak itu emang super mendebarkan ya, tapi kadang ada satu tembok birokrasi besar yang sering banget kelewatan sama banyak orang tua. Dan parahnya, tembok ini bisa ngerusak rencana yang udah disusun bertahun-tahun. Jadi hari ini kita bakal bedah tuntas dan ngasih Anda blueprint atau cetak biru yang jelas banget buat ngamanin dokumen anak Anda secara hukum di kancah internasional. Coba dibayangin skenario horor yang satu ini. Anda sekeluarga udah sampai di negara tujuan, koper udah dibongkar, anak udah semangat banget buat hari pertama sekolah. Atau mungkin Anda lagi di pengadilan asing buat nyelesain proses adopsi. Terus, tiba-tiba otoritas di sana ngecek akte kelahiran resmi dari Indonesia dan bilang, "Maaf banget nih, kami nggak bisa nerima dokumen ini." Kedengarannya kayak nggak mungkin ya. Tapi sayangnya, ini sering banget terjadi. Dokumen yang sah di Indonesia itu nggak otomatis diakui di negara lain kalau nggak ada proses legalisasi khusus. Makanya, paham soal sistem yang bakal kita bahas hari ini tuh bener-bener krusial. Tapi tenang aja, prosesnya nggak harus bikin pusing kok. Di panduan ini kita bakal lewatin 5 poin utama. Apa itu apostil, dokumen wajibnya apa aja, pentingnya konsistensi data, 5 tahapan digitalnya, dan terakhir, kesalahan fatal yang wajib banget dihindari. Yuk, kita langsung mulai. Bagian pertama, apa itu sertifikat apostil? Kunci universal untuk pengakuan internasional. Kita kan sering ya dengar istilah birokrasi yang ribet, jadi mari kita bikin simpel aja. Konsep utamanya di sini adalah kunci universal. Dulu tuh yang namanya melegalisasi dokumen buat keluar negeri itu capeknya minta ampun. Harus bolak-balik ke berbagai kementerian, terus lanjut ke kedutaan asing. Nah sekarang berkat Konvensi Apostil 1961 yang udah diikutin sama Indonesia, kita punya yang namanya sertifikat apostil. Ini tuh sertifikasi resmi dari Kemenkumham yang fungsinya jadi jaminan mutlak buat negara lain kalau cap dan tanda tangan di dokumen Anda itu 100% asli. Jadi satu sertifikat ini udah gantiin semua lapisan legalisasi jadul yang super ribet itu. Terus, kenapa sih ini bener-bener penting banget khususnya buat dokumen anak? Gini, otoritas asing itu luar biasa ketat kalau udah urusannya sama anak di bawah umur. Mereka harus 100% yakin dokumen sensitif ini bukan palsu. Nah, apostil ini yang bakal ngebuktiin identitas hukum anak Anda tanpa keraguan. Memverifikasi status keluarga yang sah, ngamanin hak pendidikan mereka biar nggak tertunda, dan memastikan kewarganegaraan mereka. Tanpa jaminan sertifikat ini, negara tujuan sama sekali nggak akan mau ambil risiko. Masuk ke bagian kedua, dokumen wajib. Apa yang perlu Anda siapkan untuk adopsi dan sekolah? Kalau Anda sekarang lagi berjuang di proses adopsi internasional, tolong perhatiin daftar ini baik-baik ya. Adopsi lintas negara itu artinya Anda lagi ngegabungin dua sistem hukum yang beda total. Anda itu wajib banget mengapostil akte kelahiran anak, putusan pengadilan adopsinya, dokumen identitas Anda sebagai orang tua angkat, dan surat persetujuan adopsi. Kalau sampai dokumen-dokumen ini nggak diapostil, aduh, proses hukum di negara tujuan bisa mandek berbulan-bulan. Atau yang paling parah, adopsinya bisa dibatalin sepihak cuma karena masalah validasi internasional ini. Ngeri kan? Nah, beda lagi kalau tujuannya buat pendidikan. Sekolah-sekolah internasional di negara kayak Australia, Amerika Serikat, atau Eropa itu punya standar verifikasi yang ketat banget. Mereka pasti minta akte kelahiran anak, ijazah atau rapor, dokumen identitas kayak kartu keluarga, dan kadang surat kuasa wali. Dan ingat ya, semua dokumen ini wajib banget disertai sama terjemahan tersumpah yang resmi. Pihak sekolah butuh kepastian soal identitas dan riwayat pendidikan anak Anda lewat dokumen yang udah sah secara hukum internasional. Lanjut ke bagian ketiga, persyaratan kritis, aturan emas konsistensi data. Kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat dari seluruh panduan ini, perhatiin bagian ini. Sering banget orang tua kesandung di sini. Coba kita ambil contoh. Misalnya, nama Muhammad dieja persis sama di akta kelahiran dan kartu keluarga, pakai 2 huruf M. Itu aman. Tapi gimana kalau di akte kelahiran Muhammad pakai 2 M, sementara di KK Muhammad cuma pakai 1 M? Percaya nggak? Perbedaan 1 huruf ini tuh kesalahan yang benar-benar fatal. Sistem birokrasi ini nggak punya ampun buat yang namanya typo atau salah ketik. Data yang nggak konsisten antar dokumen udah pasti bakal memicu penolakan otomatis. Bener banget, perbedaan detail kecil kayak ejaan nama atau tanggal lahir bisa bikin apostil Anda ditolak mentah-mentah. Hal-hal kecil yang mungkin di Indonesia masih sering kita maklumi, itu sama sekali nggak berlaku di ranah dokumen hukum internasional.
beda tanggal lahir 1 digit aja, atau kurang 1 spasi di nama, itu harus benar-benar sama persis. Jadi, pastiin Anda ngecek ulang setiap huruf di setiap dokumen anak Anda sebelum lanjut ke proses berikutnya ya. Oke, masuk ke bagian keempat. 5 tahapan digital menavigasi sistem AHU di apostil.ahu.go.id. Terus gimana sih cara kita dapat sertifikat apostil ini? Kabar baiknya, sekarang semuanya udah full digital. Mulai dari persiapan, bikin akun, pengajuan, verifikasi, sampai penerbitan sertifikat. Nggak ada lagi tuh cerita capek-capek antri di loket. Di langkah pertama dan kedua ini, kuncinya cuma satu. Persiapan yang matang. Pastiin dokumen asli atau salinan resmi Anda itu kondisinya mulus banget. Nggak burem dan nggak kepotong. Kalau butuh diterjemahin, pastiin Anda udah pakai jasa penerjemah tersumpah. Habis itu, Anda tinggal daftar deh di situs apostila.ahu.go.id. Enaknya lagi, satu akun AHU ini bisa dipakai buat ngurus banyak dokumen sekaligus, baik buat dokumen anak maupun dokumen Anda sendiri. Praktis banget kan? Selanjutnya, di langkah ketiga, kita masuk ke tahap pengajuan. Di sini, Anda bakal diminta buat upload dokumen yang udah disiapin tadi dalam format PDF atau JPG. Anda tinggal isi detail, kayak jenis dokumen, instansi yang nerbitin, dan tahun terbit. Tapi ada satu syarat mutlak nih, Anda harus pilih negara tujuannya, dan negara itu wajib udah tergabung di konvensi apostil. Kalau enggak, sistem ini nggak bisa dipakai. Nah, langkah keempat ini biasanya jadi tempat dokumen pada nyangkut, tahap verifikasi. Di sini, petugas Kemenkumham bakal ngecek keaslian dokumen, nyocokin tanda tangan, dan ngelihat cap instansi secara manual. Ingat aturan emas soal konsistensi data tadi kan? Disinilah bakal ketahuan kalau ada data yang beda. Kalau Anda pakai terjemahan abal-abal atau ejaan namanya beda, dokumen Anda bakal dikembaliin buat direvisi. Dan percayalah, ini bakal bikin prosesnya molor lama banget. Tapi kalau semuanya aman dan lancar, selamat! Anda sampai di langkah kelima, penerbitan digital. Sertifikat apostil Anda bakal keluar secara digital dan secara hukum bakal nempel sama dokumen asli Anda. Sertifikat ini udah dilengkapi QR Code yang super aman, nomor registrasi resmi, dan yang paling penting, punya validitas hukum internasional supaya dokumen anak Anda bisa diterima tanpa drama di luar negeri. Bagian terakhir, kelima. Kesalahan fatal yang harus dihindari, lindungi proses anak Anda. Biar perjalanan Anda mulus tanpa hambatan, yuk kita bahas jebakan-jebakan yang sering banget bikin orang tua harus ngulang proses capek ini dari awal. Kesalahan paling umum itu pertama, nama yang nggak konsisten antar dokumen. Kedua, nekat pakai penerjemah biasa, bukan penerjemah tersumpah. Ketiga, buru-buru ngajuin dokumen yang sebenarnya masih draft atau belum final. Dan terakhir, salah ngira kalau semua negara itu nerima apostil. Ingat ya, kalau negara tujuan Anda bukan anggota apostil, Anda tetap harus lewat jalur legalisasi kedutaan yang panjang itu. Sedikit bocoran nih, atau tips pro dari para ahli pengurusan dokumen. Finalisasi dokumen Anda, benerin semua typo di Dukcapil kalau ada, dan urus terjemahan resminya sebelum Anda mulai buka portal apostil. Punya satu paket dokumen yang konsisten dan sempurna dari awal, itu bakal nyelamatin Anda dari pusingnya revisi dan penolakan yang bisa makan waktu berminggu-minggu. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya, ngurus dokumen buat keluar negeri itu bukan sesuatu yang bisa dikerjain pakai sistem kebut semalam. Ngamanin hak hukum dan pendidikan anak Anda, itu berarti jadiin apostil ini sebagai prioritas utama sedari awal. Ini adalah bentuk perlindungan hukum paling tinggi yang bisa Anda kasih sebagai orang tua sebelum anak Anda melangkah ke panggung internasional. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda renungkan hari ini. Apakah dokumen anak Anda benar-benar udah siap buat panggung global? Saran saya, coba deh malam ini buka lagi map dokumen keluarga Anda. Cek lagi setiap hurufnya, perhatiin tanggal lahirnya, dan pastiin semuanya udah bener-bener konsisten. Semakin cepat disiapin, pasti bakal semakin tenang langkah Anda buat nyambut masa depan cerah anak Anda di luar negeri. Terima kasih banyak udah ngikutin panduan visual ini, dan selamat mempersiapkan yang terbaik buat keluarga Anda.